kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengamanan informasi berbasis komputer. Seperti yang kita ketahui, informasi saat ini menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses, menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik itu berupa organisasi komersial atau perusahaan, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi maupun individuan. Adapun pengertian dari keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Adapun menurut Simons, pengertian dari keamanan informasi itu adalah bagaimana cara kita mencegah adanya penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Dengan adanya keamanan informasi, maka dapat kita jadikan sebagai upaya pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Nah, berikut langkah-langkah keamanan informasi. Yang pertama itu adalah aset. Perlindungan aset merupakan langkah awal yang penting harus dilakukan dari berbagai implementasi keamanan komputer lainnya. Yang kedua itu ada analisis resiko, yaitu mengidentifikasi adanya resiko yang mungkin saja bisa terjadi sehingga mengakibatkan sistem tersebut dirugikan. Yang ketiga itu adanya perlindungan, yaitu melindungi dari segala kejahatan-kejahatan komputer. Yang keempat itu ada alat atau tools yang digunakan pada suatu komputer merupakan hal penting juga dalam keamanan, karena jika tidak maka berakibat merugikan komputer itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah prioritas, mengutamakan perlindungan dan keamanan secara menyeluruh. Assalamualaikum, saya Aulia Duyanjani dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi. Saya ingin menjelaskan yang pertama cara-cara pengawasan terhadap input. Ancaman-ancaman atas SIA terhadap perusahaan. Yang pertama itu ada bencana dan politik seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, serta badai angin dan perang. Kemudian ada pengawasan terhadap output. Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman sebagai berikut. Yang pertama, strategis melakukan hal yang salah. Kemudian yang kedua, operasional melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Yang ketiga, keuangan, adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat. Kemudian yang keempat, informasi, menerima informasi yang salah atau yang tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar. Saya akan menjelaskan pada bagian pendekatan keamanan sistem informasi. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Poin yang terakhir, yang nomor 3, pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Selanjutnya, prinsip keandalan sistem informasi. Ada 4 poin. Yang pertama, ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua, keamanan. Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Poin ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Poin yang terakhir, nomor 4, integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Ada faktor penyebab kejahatan komputer. Faktor-faktornya ada akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, sistem keamanan jaringan yang lemah, kurangnya perhatian masyarakat, dan mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak dilakukan peralatan yang super modern. Dan upaya pencegahan kejahatan komputernya itu yang pertama, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Dan yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Ketiga, jangan sembarangan memberikan informasi pribadi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus kejahatan komputer yang terjadi pada tahun 2009. Situs resmi Kabupaten Nganjuk berhasil dikerjai hacker.
situs tersebut disusupi dengan konten video porno. Selanjutnya, ada hukum pelaku kejahatan komputer. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain, varian delik dalam pasal 30 Undang-Undang ITE dapat dibagi menjadi 3 perbuatan. Yang pertama itu dengan senjata dan tanpa hak. Yang kedua, mengakses komputer atau sistem elektronik. Dan yang ketiga, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, melampaui, menjebol, melanggar sistem pengamanan dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Dan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pentingnya keamanan komputer dalam sistem informasi akuntansi, karena komputer dalam perusahaan menyimpan data-data yang penting yang menyangkut informasi tentang perusahaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Jika data-data tersebut tidak diamankan, maka dikhawatirkan akan ada pencurian data untuk kepentingan tertentu, seperti sabotase data yang dapat merugikan perusahaan. Demikian informasi atau materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.